Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jumpa kembali pemirsa di channel Tunanetra Peduli Bangsa dalam acara Ngasuh Ngobrol Sore di bulan Ramadan. Ini adalah bagian rangkaian dari kibar kajian Islam bulan Ramadan. Betul. Yang kita janjikan bahwa setiap sore menjelang buka puasa kita ada obrolan ringan gitu ya. Betul. Mungkin sebelum doa, sebelum apa gitu kan, atau sembari doa, sembari dengerin obrolan kita gitu tadi ya. Betul. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, videonya, dan kalau perlu di komen ya di komen gitu ya. Jadi biar kita terus bisa membangun channel ini, bisa memperbaiki terus, kemudian bisa membangun lebih baik lagi Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Ustaz, kemarin kita bicara tentang zakat fitrah, ada waktu jawas dan waktu wajib atau afdal. Betul. Sudah dijelaskan waktu jawas adalah kita mulai tanggal 1 Ramadan sudah boleh membayar zakat fitrah. Betul. Walaupun waktunya memang itu masih jawas, itu belum afdal gitu ya. Kemudian waktu wajib dari terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Betul. Artinya bisa hari ke-30, hari ke-29 gitu ya. Betul. Kalau hari 31 ya itu terserah gitu ya. Iya. Gitu. Nah, sekarang gini Tat, ada pertanyaan dari Sobat Ngasuh melalui WhatsApp saya, karena kemarin kita janji kita akan lanjutkan gitu pembahasan ini. Betul. Pertanyaannya gini Tat, bagaimana kalau kita itu membayar zakatnya waktu afdol sekali? Kalau waktu afdol yaitu setelah sholat maghrib lah gampangnya ya, di hari terakhir bulan Ramadan. Betul. Sedangkan yang akan kita kasih itu orang yang sangat butuh gitu, fakir miskin banget, kemudian mereka harus berbelanja untuk membeli makanan, membeli mungkin pakaian untuk persiapan besok ya, untuk persiapan lebaran, paling tidak makanan agar mereka bahagia. Nah itu kan biasanya kalau kita ngasihnya itu ba'da maghrib gitu, waktu berbelanja sudah mepet barangkali. Betul. Nah ini cara menyikapi hal-hal ini bagaimana? Apakah kita harus tetap membayar di waktu jawas atau bagaimana? Ya, kalau kita pandang kemaslahatannya lebih baik di waktu jawas, ya tidak apa-apa kita bayar di waktu jawas, kan memang sudah diperbolehkan. Nah gitu, jadi nggak apa-apa misalnya kita bayarkan di hari ke-26 atau hari ke-27 supaya mereka bisa meracik makanan atau mempersiapkan, bisa itu boleh. shopping. Dan juga memang kondisinya tentu berbeda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Betul. Kalau zaman dulu, apalagi zaman Rasulullah ya, itu makanannya mungkin tidak perlu diolah-olah lagi gitu kan, cukup korma atau gandum atau kismis yang sejenisnya gitu kan. Nah tapi kalau sekarang mungkin harus butuh pengolahan dan lain sebagainya. Boleh kalau kita mau memberikan di waktu jawas belum sampai waktu ke afdol, ya memang boleh saja. Memang waktu afdol itu tadi seperti saya katakan waktu wajib ya, itu mulai terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan atau masuk malam 1 Syawal. Nah maka itu memang waktu afdol. Tapi jika dipandang kemaslahatannya kurang, boleh diberikan di waktu jawas. Iya, masalahnya kan harus mengolah makanan, sedangkan bikin kacang bawang aja kan butuh waktu ya. Betul. Harus ngupas, harus goreng, Betul. gitu kan. Betul. Harus ngemasin, Betul. gitu kan. Jadi memang kondisinya sangat berbeda. Jadi diperbolehkan ya, diperbolehkan kan untuk apa namanya kita membayar di waktu jawas ketika memang lebih bermaslahat ya. Betul. Lebih bermanfaat untuk mereka. Kita artinya kalau kita kasih mepet sekali, kasihan juga memang belanja gerubak-gerubuk malam lebaran, orang-orang sholat id jadi dia ngurusin makanan gitu ya. Namanya begitu kan ya. Iya, betul. Iya, kemudian zakat fitrah. Ada yang mengatakan bahwa anak yang lahir di malam hari raya Idul Fitri atau di puasa terakhir ya, yang jelas walaupun jam 12 malam itu katanya sudah diwajibkan untuk dibayar zakatnya. Bagaimana tuh? Betul sekali. Jadi untuk anak yang mengalami masih bertemu malam hari raya Idul Fitri, dia lahir setelah matahari terbenam di hari raya Idul Fitri, maka itu dia sudah diwajibkan untuk membayar zakat. Tentu ini menjadi kewajiban orang tuanya. Jadi bedanya dengan sholat dengan puasa, kalau
sholat dengan puasa kan syaratnya harus sudah baligh. Kalau belum baligh, belum berakal itu hitungannya melatih. Nah tapi kalau zakat nih nggak pakai nunggu baligh nih. Ketika anak lahir dan lahirnya di malam 1 Syawal itu malam takbiran, maka memang sudah wajib orang tuanya mengeluarkan zakat untuk dia, seperti itu. Oh gitu, jadi memang harus ya. Iya. Artinya ketika misalkan si istri kita itu lagi hamil tua dan ada kemungkinan lahirannya itu malam lebaran gitu, kita harus sudah bersiap-siap untuk membayarkan zakat si anak tersebut itu, walaupun anak itu belum kita kasih nama gitu, atau dadakan harus kita kasih nama dulu kan? Nggak usah. Oh nggak usah. Oh gitu. Jadi Allah Maha tahu ketika kita niatkan, saya niat mengeluarkan zakatul fitri untuk anak saya yang baru lahir. Allah Maha tahu. Jadi nggak perlu pakai, saya belum bikin nama, itu merumitkan masalah. Iya, jadi kelamaan nggak bayar akhirnya sampai sholat nanti ya. Iya. Karena mikir nama gitu kan. Iya. Kadang-kadang yang bikin namanya berebut antara mak sama bapaknya. Betul. Iya, enggak. Ya gitu, jadi pemirsa semakin jelas ya masalah zakat ini. Jadi sebenarnya memang walaupun bayi yang baru lahir saja itu sudah wajib orang tuanya untuk membayarkan, dan itu tidak